Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi dalam pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan untuk kelas 12 OTKP, program keahlian manajemen perkantoran. Bersama saya, Newayan Rusma Dewi Putri. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas KD 316, yaitu menerapkan notula pertemuan rapat. Kali ini kita akan membahas KD 416 tentang membuat notula pertemuan rapat. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu pertama, peserta didik mampu melakukan identifikasi kebutuhan pembuatan notula rapat dengan tepat dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyiapkan alat dan bahan pembuatan notula rapat dengan tepat sesuai standar baku. Dan yang ketiga, peserta didik mampu membuat notula pertemuan rapat dengan tepat sesuai dengan standar prosedur yang berlaku. Kebutuhan pembuatan notula rapat. Jadi apa-apa saja yang perlu dipersiapkan dalam membuat notula rapat. Yang pertama, menyediakan alat tulis dan kertas. Tetapi sekarang sudah umum mempergunakan laptop, tablet, ataupun handphone. Jadi penggunaan alat tulis dan kertas sudah semakin diminimalisir. Yang kedua, menyediakan alat perekam. Jadi kalau ada pembicaraan rapat yang cepat dan panjang biar tidak terlewatkan, perlu direkam, jadi sediakanlah alat perekam. Kemudian menyediakan buku referensi yang relevan dengan materi rapat. Membuat notula pertemuan atau rapat. Notula yang baik harus memuat 1. Tujuan rapat. Jadi apa yang merupakan tujuan dari rapat itu harus termuat dalam notula. Kemudian yang kedua, hal-hal apa saja yang dibahas dalam rapat. Itu harus dibuat secara lengkap dan jelas. Kemudian yang ketiga, saran dan keputusan rapat. Yang keempat, waktu pelaksanaan rapat. Dan yang kelima, pihak-pihak yang hadir dalam rapat. Itu 5 hal yang harus dimuat dalam notula yang baik. Kemudian kita membahas sistematika penyusunan notula. Notula terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, kepala notula. Kepala notula terletak di bagian atas sebuah notula yang berisi 1. Nama atau tema yang dibahas dalam rapat. Jadi tema rapat itu apa atau nama rapat itu apa? Itu yang pertama. Yang kedua, hari dan tanggal acara dilaksanakan. Jadi buat hari dan tanggalnya. Yang ketiga, waktu atau jam pelaksanaannya. Yang keempat, tempat di mana pelaksanaan acara tersebut. Dan yang kelima, unsur-unsur yang terlibat dalam acara seperti ketua, wakil ketua, sekretaris, notulis, dan peserta. Isi notula. Apa saja yang termuat dalam isi notula? Jadi isi notula terdiri dari pertama, susunan acara rapat. Yang kedua, sambutan-sambutan. Kalau ada dalam rapat siapa yang memberikan sambutan. Kemudian yang ketiga, hal-hal apa saja yang dibahas dalam rapat. Yang keempat, pembahasan diskusi. Dan yang kelima, hasil keputusan rapat. Dalam menulis notula, hal-hal yang dibahas dalam rapat, jadi penulis tidak perlu mencatat semuanya, hanya hal-hal yang penting saja dan memiliki pengaruh dalam jalannya rapat. Misal, ada usulan, ada tanggapan, dan apa yang menjadi hasil keputusan rapat itu yang harus dibahas di dalam notula. Kemudian bagian akhir notula. Di bagian ini berisi nama atau jabatan, tanda tangan,
nama pejabatnya, pangkat, dan NIP. Itu. Kemudian penandatanganan. Berisi tanda tangan dari pihak-pihak yang dianggap penting dan bertanggung jawab atas terlaksananya acara rapat tersebut. Notula biasanya ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau notulis. Dan terakhir dapat ditambahkan daftar peserta yang hadir dalam rapat tersebut. Contoh notula rapat. Ini adalah contoh notula. Ini pada bagian kepala notula. Jadi ada judul atau tema, yaitu rapat organisasi siswa intrasekolah atau OSIS SMK Bunga Bangsa. Kemudian hari dan tanggal pelaksanaan. Ini sebagai contoh saja, dilaksanakan Jumat 25 Oktober 2019. Kemudian waktu pelaksanaan pukul 10 sampai 12 WITA. Tempatnya ruang OSIS SMK Bunga Bangsa. Materi rapat, rencana penyelenggaraan seminar pembuatan film dokumenter. Pimpinan rapat adalah Andika Pratama Putra yang bertindak sebagai ketua OSIS. Notulis adalah Anita Rahmasari. Jumlah peserta yang hadir 40 orang, yang tidak hadir tidak ada. Jadi ini bagian dari kepala notula. Berikutnya, ini contoh isi notula. Pertama, berisi susunan acara. Susunan acara bisa berupa 1. Pembukaan, 2. Pembahasan, dan 3. Penutup. Ada pokok bahasan. Jadi apa saja yang dibahas? Hal-hal apa saja yang dibahas dalam rapat? Yaitu 1. Tujuan diadakannya seminar. 2. Waktu dan pelaksanaan seminar. 3. Peserta seminar. 4. Biaya penyelenggaraan seminar. 5. Pembicara dalam seminar. Siapa saja yang akan jadi pembicara dalam seminar tersebut. 6. Pembentukan panitia penyelenggaraan seminar. Hasil pembahasan atau hasil dari rapat tersebut. Pertama, kegiatan seminar bertujuan untuk menggali potensi dan kreativitas seni peserta seminar. Yang kedua, kegiatan seminar diselenggarakan pada tanggal 17 November 2019. Yang ketiga, peserta merupakan pelajar ataupun mahasiswa. Jadi selain pelajar, boleh mahasiswa yang ikut sebagai peserta seminar. Yang keempat, biaya berasal dari anggaran OSIS untuk bidang kesenian. Selain itu, ditambah biaya dari sponsor. Yang kelima, pembicara seminar adalah sutradara film dokumenter, yaitu Joni Mananta. Dalam hal ini masih dalam konfirmasi karena belum memberikan jawaban, atau barangkali masih dalam proses negosiasi. Kemudian yang keenam, panitia penyelenggara seminar diketuai oleh Amrizal Taufani. Nah, ini adalah contoh isi dari notula. Kemudian bagian terakhir yaitu bagian akhir notula dan penandatanganan. Di sini ada jabatannya sebagai ketua dan sebagai notulis. Kebetulan di sini karena OSIS tidak ada pangkat, tidak ada NIP, jadi jabatan dan nama. Itu cukup, itu saja. Kemudian tanda tangan penandatanganan sebagai tanda bahwa notulis itu sudah disahkan dan diterima hasil pembahasannya. Baik, itu materi kita untuk pertemuan sekarang, pertemuan hari ini. Dan materi kita untuk pertemuan berikutnya, jangan lupa kalian pelajari tentang mendistribusikan hasil pertemuan atau rapat. Jadi semua hasil pertemuan rapat tadi perlu didistribusikan. Itu yang akan kita bahas dalam pertemuan kita berikutnya. Baik anak-anak, semangat belajar, jaga kesehatan, dan ikuti anjuran pemerintah untuk memutus penularan COVID-19. Patuhi protokol kesehatan, tetap di rumah saja, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai ketemu lagi pada pelajaran kita berikutnya. Sampai jumpa.